Halo semuanya, selamat datang di Cooking Club. Seperti biasanya di hari Sabtu. Nah, di saat ini Bapak Endro akan mencoba untuk menemani kalian untuk memberikan cara bagaimana menggoreng nasi. Nah, di sini judul nasi gorengnya adalah nasi goreng kampung. Kenapa Bapak sebut sebagai nasi goreng kampung? Karena ini adalah nasi goreng yang hampir semua orang bisa memasaknya. Karena apa? Karena bumbunya sangat gampang ditemukan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini Bapak sudah siapkan ada cabai rawit, ada cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Udah itu aja. Dengan bumbu-bumbu ini saja kalian bisa memasak nasi goreng yang enak banget. Nah, di sini sebelum Bapak mulai untuk memasaknya, di sini juga Bapak perkenalkan ada telur pastinya, dan di sini ada beberapa bumbu. Yang paling utama adalah garam. Nah, di sini ada kecap juga. Kecap itu adalah sebagai addition aja, sebagai penambah rasa aja, nggak wajib hukumnya. Dan yang paling utama di sini adalah ada nasi. Nah, seperti itu. Jadi di dalam menggoreng nasi itu ada 3 komponen yang penting. Oke, ada 3 komponen yang penting apa aja? Yang pertama nasi, yang kedua bumbunya, yang ketiga adalah toppingnya. Nah, di sini untuk komponen pertama nasi udah siap. Nah, nasi ini itu jangan pernah kalian masak nasi untuk digoreng. Gorenglah nasi-nasi yang sudah tidak dipakai lagi. Maksudnya apa? Maksudnya kalian misalnya pagi masak nasi banyak, lauknya cuma sedikit. Nah, kan ada tuh nasi sisa di malam hari atau di sore hari. Nah, gorenglah nasi itu. Karena itu adalah kunci. Pak, apakah rasanya beda? Beda. Coba aja kalian goreng nasi dengan nasi yang baru benar-benar fresh dari Magicom, dan dengan nasi yang ya nasi tadi pagi atau tadi sore, seperti itu. Nah, jadi nasi sudah siap. Sekarang kita bahas ke komponen yang selanjutnya, yaitu di bumbu. Nah, sekarang di sini bumbunya seperti yang Bapak jelaskan tadi, cuma ada komponen-komponen ini aja. Ada bawang merah, bawang putih, ada cabai rawit, dan ada cabai merah. Nah, sebenarnya simple. Untuk buat nasi goreng itu yang diperlukan adalah bawang merah dulu. Nah, perbandingannya itu kalau Bapak nih prinsipnya 3:1, yaitu bawang merahnya 3, bawang putihnya 1. Seperti itu. Nah, setelah itu ambil cabenya. Nah, cabai di sini fleksibel. Kalian pengen pedes atau pengen biasa aja. Nah, kalau pedes ya berarti tinggal tambahin aja cabenya. Kalau enggak ya udah 4 atau 5 aja udah cukup. Nah, Bapak karena nggak begitu suka pedes, Bapak kasih sekian. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada cabai merah. Nah, cabai merah seperti yang kalian tahu, cabai merah itu isinya gede-gede. Nah, Bapak karena nggak begitu suka pedes, nah isi yang gede-gede itu Bapak ilangin aja. Bapak nggak suka. Jadi yang Bapak ambil itu hanya bagian luarnya saja. Gitu. Jadi dibersihin aja dulu. Habis dibersihin, masukin aja, atau biar nanti nguleknya itu gampang, dipotong kecil-kecil aja dahulu. Habis itu tinggal dimasukkan ke dalam cobeknya. Nah, selanjutnya di sini Bapak cuma mau pakai 1 aja. 1 cabai merah. Nah, di sini isinya udah Bapak bersihkan. Bukan bersih 100% ya. Sedikit dibersihkan saja untuk menghilangkan biji-biji cabenya. Nah, jadi Bapak udah segini aja. Nah, setelah itu biar agak sedikit merah Bapak tambahin aja sedikit, separuh aja. Nah, di sini juga Bapak akan. Nah, cabai merah ini selain untuk perasa juga untuk pewarna, biar nasi gorengnya nanti agak ada warna merah-merahnya. Nah, udah segini. Kenapa Bapak ini iris-iris biar nanti gampang nguleknya. Nah, setelah itu berikan taburan-taburan cinta. Canda bukan. Taburan-taburan garam. Nah, di sini secukupnya aja. A pinch of salt. You can just add it into it. Dah, sekian aja udah cukup. Sekitar 1 sendok teh kurang lebih. Nah, habis itu tinggal waktunya diulek seperti itu. Ya udah tinggal diulek saja. Oke. Nah, sekarang bumbunya udah siap nih. Setelah bumbunya siap, next step yang perlu kita lakukan yaitu tinggal memanaskan wajannya. Oke, jadi kita perlu memanaskan wajannya, lalu kita masukkan bumbunya. Nah, di sini kita sudah siapkan wajannya. Nah, tinggal dipanaskan.
Kasih minyak dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Takutnya kolesterolan. Nah, sambil nunggu panas, kita siapin telurnya. Nah, telur ini selain untuk selain untuk buat topping, dia juga bisa buat bumbu tambahan biar agak sedikit rasa yang sedep-sedep kayak gitu. Nah, ini udah panas, tapi tolong ambilnya api yang kecil, jangan gede-gede, takutnya nanti gosong. Nah, sekarang tinggal dimasukkan saja bumbunya. Oke, sip. Bumbu sudah masuk, tinggal dipanasin dulu bentar. Goreng sampai ada aroma-aroma yang ya kata orang sih wangi gitu ya. Agak sedep-sedep dikit gitu. Nah, kalau misalnya agak kurang panas, tinggal dinaikin aja temperaturnya. Nah, ini udah kayak gini nih. Nah, sambil nunggu, ini kan masih ada nih bumbu-bumbu yang tersisa. Nah, kita taruh beberapa nasi di sini biar nggak mubazir. Jadi ini nasinya, bumbu-bumbunya dicampurin dengan nasi. Habis itu nanti pada waktu digoreng biar aman. Nah, sekarang udah agak wangi. Nah, setelah wangi kita tinggal masukkan telurnya satu aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, masukin telur satu aja. Nah, habis itu tinggal aduk-aduk lagi. Dah, seperti ini. Tunggu sedikit, tunggu sebentar, biar bumbunya juga nyampur dengan telurnya. Nah, setelah ini nanti agak nyampur. Next step, the most important step is ini, masukin nasinya. Nah, ini udah nih lumayan, tinggal masukin nasinya. Nah, masukin nasinya, terus jangan lupa nasi yang ini juga dimasukin dengan bumbu sisa tadi biar nggak mubazir bumbunya. Oke, habis itu tinggal deh oseng-oseng lagi. Nah, kalau kayak gini pada waktu goreng nasinya, ketika nasinya udah dimasukkan, apinya jangan gede-gede. Dan usahakan nggak ada nasi yang masih berbongkah gitu, biar rata bumbunya masuk. Nah, kayak gini nih. Nah, ini kan warnanya udah agak merah nih, soalnya tadi Bapak kasih cabai merahnya tuh lebih banyak. Nah, apakah perlu dikasih kecap? Fleksibel, bisa dikasih kecap, bisa enggak, itu pilihan. Tapi kalau saya lebih prefer nggak pakai kecap karena udah cukup enak. Takutnya nanti kalau dikasih kecap jadi ada rasa-rasa manisnya. Tapi sebenarnya makanya Bapak nggak begitu suka pakai kecap. Tapi sekali lagi itu fleksibel ya. Jadi bisa pakai kecap, bisa pakai nggak pakai, maaf. Nah, habis itu deh dicoba. Tinggal dicoba dulu bentar. Apakah udah merasa bumbunya apa belum? Enak, pedas, enak. Nah, ini kasih api yang kecil. Habis itu kita siapin telurnya. Kita pakai telur. Nah, tadi kan komponennya udah tuh. Yang pertama nasinya, bumbunya udah ada. Sekarang toppingnya. Nah, sekarang di sini Bapak nyiapin ada 3 telur. Nah, 3 telur dibuat untuk toppingnya. Ini didiemin aja nggak apa-apa, nggak bakal gosong. Asalkan apinya kecil, jangan api yang banyak. Api yang besar, sorry. Nah, udah kasih nih garam dikit aja, nggak usah banyak-banyak, soalnya udah manis.
Udah asin nasi gorengnya. Nah, ini tinggal diaduk aja. Ini dibuat untuk topping seperti itu. Nah, ini sambil nunggu. Nah, ini masih belum nih, belum begitu merata panasnya. Dan tunggu beberapa saat sambil nunggu. Kasih ini dulu aja, diaduk untuk topping. Kalau kalian misalnya tungkunya ada 2, langsung digoreng juga bisa. Jadi nasi gorengnya mateng, telurnya mateng, langsung disantap kayak gitu. Tapi kalian di sini tungkunya cuma ada 1, ya udah kita tunggu dulu. Nah, ini udah selesai nih, telurnya udah siap. Nah, sekarang tinggal dimatiin. Nah, udah siap nih, baunya udah endul. Nah, ini sambil dirapiin, bersihin dikit, kita sisihkan dulu. Bentar. Nah, taruh sini aja, karena nanti biar langsung diambil. Nah, sekarang siapin teflon dengan api kecil nantinya. Kasih minyak dikit aja, nggak usah banyak-banyak. Oke, kalau kebanyakan nanti malah nggak bagus buat kesehatan kan. Nah, ini panasin dulu, diratain minyaknya. Ini sekali lagi buat topping. Jadi nasi gorengnya udah jadi, udah selesai. Nasinya udah selesai, tinggal kita siapin buat telurnya. Nah, ini Bapak mau buat telurnya 2 kali ronde. Jadi goreng sekali, habis itu sekali lagi. Nah, kalau kalian mau ngecek apakah minyaknya udah panas apa belum, tinggal kasih 1 tetes gitu aja. Kalau udah gitu ada bunyi-bunyi cesnya gitu, berarti udah matang. Nah, ini belum ada nih, berarti belum panas. Kita tunggu aja dulu sampai panas. Kenapa harus nunggu sampai panas? Biar masaknya cepet. Kalau kalian langsung masukin ke sini, nanti malah bermasalah. Apalagi kalau misalnya teflonnya yang nggak anti lengket, nanti malah bisa lengket. Jadi nanti bisa susah untuk diambilnya. Kita tunggu aja sebentar sampai panas. Sekali lagi minyaknya nggak usah banyak-banyak ya, dikit aja. Oke. Nah, sip. Nah, sekarang udah nih. Tinggal dimasukkan telurnya. Tapi kalau sebenarnya telurnya kalau mau dikasih bawang merah, bawang putih juga nggak apa-apa, opsional. Cuma karena Bapak tadi udah masukin banyak bawang merah, bawang putih di situ, ya udah Bapak kira udah cukup. Jadi tinggal dimasukin ini aja. Nah, udah separuh aja, nggak usah banyak-banyak. Soalnya nanti untuk ronde yang kedua. Nah, ini biar sambil merata. Tunggu dulu aja. Nah, kalau Bapak sukanya telur itu nggak begitu mateng, jadi agak setengah matang gitu. Nah, dan Bapak ingin agak sedikit ada estetikanya. Jadi makanya ini sebelum benar-benar mateng, ini Bapak coba untuk buat kayak apa ya bahasanya tuh? Bapak nggak tahu namanya sih. Cuma Bapak kalau nyebut tuh kayak di telur gulung gitu. Tapi jangan lupa minyaknya apinya dikecilin dulu. Nah, ini kan udah nih, udah lumayan mateng. Dikecilin aja dulu. Itu dilipat-lipat kayak gulung gitu. Nah, ini gulung. Nah, udah deh selesai. Nah, ini kan masih ada minyak nih. Nah, ini ditiriskin dulu biar minyaknya tuh nggak ngumpul di telurnya. Tuh, kalau kata ibunya Bapak, minyak kebanyakan itu nggak sehat. Jadi ditirisin dulu. Nah, setelah tiris, taruh deh dimanapun di sini misalnya nggak apa-apa. Nanti soalnya akan diiris-iris. Nah, ini karena minyaknya kurang, ini Bapak akan tambahin dikit lagi. Nah, lumayan. Habis itu masukin lagi telur mantap. Oke, ini tadi. Masukin lagi telurnya, sisanya tadi. Nah. Sip.
Jangan sampai ada yang tersisa, mubazir. Nah, habis itu seperti biasa ini diratain biar nanti enak gulungnya. Nah, ini kan ada minyaknya udah lumayan nih. Nah, habis itu tunggu aja bentar. Habis itu tinggal digulung. Gak usah matang-matang. Seperti yang tadi Bapak bilang, telur saya nggak begitu suka yang matang. Udah deh. Udah jadi kayak gini. Tinggal matiin. Udah selesai. Jadi ini telurnya udah jadi. Tinggal digabungin dengan telur yang tadi udah kita buat. Terus apa lagi setelah ini? Setelah ini tinggal diiris-iris. Kita beresin dulu barang-barang yang tidak berkepentingan. Nah, sini udah ada kotakannya, ada telurnya. Tinggal diambil aja terus di iris-iris deh. Satu-satu boleh, langsung dua juga boleh. Tapi Bapak satu-satu aja. Nah, habis itu tinggal diiris-iris. Ini sangat benar-benar ekonomis. Dengan bumbu minimalis, tapi kalian bisa merasakan nasi goreng yang apa ya, maksimalis ada nggak ya? Canda. Intinya dengan budget yang sangat minim, kalian bisa merasakan nasi goreng yang maksimum gitu. Taruh sini aja, bersih kok. Nah, itu sisanya ini juga diiris. Pak, langsung ditaruh di atas nasi gorengnya boleh nggak Pak? Boleh banget. Ini kan tadi kan sesuai dengan selera. Tapi karena Bapak pengen yang agak estetik gimana gitu, ya udah Bapak iris kecil-kecil kayak gini. Oke, biar kelihatan banyak gitu. Padahal juga sama aja kan. Hukum kekekalan massa. Oke. Massa sebelum dan sesudah tetap sama. Nah, di sini udah Bapak siapin piring. Ada 2 piring. Nah, udah siapin Bapak 2 piring. Kita coba masukin aja nasi gorengnya tadi. Sorry. Nah, ini buat porsi lumayan nih. Tadi perbandingannya yang di awal tadi Bapak bilang berapa? 3 atau 4:1 ya? Nah, itu untuk porsi 2 orang. Perbandingan ini ya tadi, kalau kalian masih ingat perbandingan apa namanya, bawang merah dan bawang putih. Nah, itu untuk 2 orang. Kalau 1 orang mah gak usah banyak-banyak, takutnya bau mulut ntar. Tapi kalau cuma segini mah nggak masalah. Nah, udah jadi, udah selesai deh. Tinggal sekarang plating. Plating penting nggak Pak? Sebenarnya sih nggak begitu penting sih ya. Cuma agar sedikit apa namanya, rapi aja gitu. Ketika makan jadi lebih semangat. Nggak masalah. Udah, di plating aja. Habis itu dibuat bulat deh. Habis itu tinggal dikasih telur. Telurnya boleh taruh sini semua. Oke, taruh pinggir aja. Oke. Itu ini juga yang tadi itu juga bisa ditaruh di sini. Oke, telurnya udah ready semua, sisanya tinggal dibersihin pinggir-pinggirnya. Oke deh. Jadi ini udah ready makanan yang pertama untuk 1 orang, dan ini makanan untuk orang yang kedua. Kalau misalnya sendoknya kurang banyak, tinggal ambil aja gitu kan. Nah, jadi seperti itu deh. Ini garpunya tadi mana? Biar Bapak presentasikan. Silakan, bisa langsung dinikmatin seperti itu. Monggo kalau mau di close up. Enak. Apakah enak Pak? Loh, kalian ini mempertanyakan masakan saya. Bapak coba ya.
Enak. Serius. Nanti Bapak akan buka restoran nasi goreng kayaknya. Tapi serius enak. Tinggal dikasih apanya, telurnya. Telurnya juga nggak keasinan. Oke, udah. Jadi ini deh masakan nasi goreng kampung ala Pak Endro. Itadakimasu.